Gimana nih Pak Haji nih usai Lebaran, gimana aktivitasnya sekarang? Sepertinya banyak perubahan dan makin bahagia pastinya ya Pak Haji. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para wartawan yang datang pada hari ini. Sepertinya setiap Lebaran ini memang saya setiap hari didatangi wartawan nih. Tapi okelah, sejauh bisa saya jawab sesuai dengan apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, apa yang saya jalani. Ya, okelah, saya akan keluarkan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalau tadi kalian menanyakan bagaimana suasana Lebaran, ya alhamdulillah suasana Lebaran ya berjalan dengan cukup hangat dan cukup gembira dan cukup bahagialah kami dengan keluarga. Oh, jadi dari kemarin tuh Pak Haji setiap hari tuh? Iya, memang betul. Kawan-kawan datang setiap hari. Pas pertama hari Lebaran, kalian nggak ikut ya? Hari pertama aku liput Pak Haji. Ikut di rumah. Di rumah. Dari selesai sholat Id di rumah. Iya. Ikut ketupat. Ikut. Besoknya nggak lagi. Ya sama, alhamdulillah sih. Ya kalau nggak ada aja satu atau dua orang ada. Tapi bagi saya sih nggak ada masalah sih. Kita wartawan teman kita. Semakin dikenal nih Pak Haji nih. Malah kalau Pak Haji rasanya gimana nih? Malah makin banyak cibiran atau gimana hingga ke anak-anak Pak Haji mungkin ke Fuji semakin dikenal? Gimana? Ya kalau ini kan Pak Haji semakin dikenal nih. Semakin dikenal nih. Ini gimana nih rasanya Pak Haji semakin banyak dikenal? Apakah mendapat ada cobaan atau semakin banyak nyerang? Ya rupanya memang saya semakin hari semakin banyak orang yang kenal dengan saya ya. Semakin banyak orang yang yang memperhatikan saya. Semakin banyak orang yang mengikuti saya. Bagi saya sih nilainya sejauh ini karena alhamdulillah saya artinya saya akan menjalankan hal-hal yang positif aja. Rasanya saya nggak keluar dari rambu-rambu hukum ataupun rambu-rambu agama ya, sehingga bagi saya sih enjoy aja, tidak ada masalah. Namun demikian tentu memang ada suatu kerisian tersendiri ya. Kenapa? Karena seluruh gerak-gerik saya sekarang memang dipantau. Bukanlah saya sendiri, tetapi anak saya, bahkan cucu saya itu semuanya memang dipantau, saya akui. Jadi sehingga memang kehati-hatian itu sepertinya harus kami utamakan juga ya, karena terlalu diperhatikan kami sedikit banyaknya. Sementara ya kita namanya manusia seperti saya tentu bukanlah manusia yang sempurna, tidak luput daripada kelalaian dan kesalahan kan gitu. Jadi kewaspadaan. Jadi dipantaunya itu seperti apa yang dirasakan? Ya dipantau maksudnya itu ya kalau kalian datang umpamanya seperti ini nggak datang kan, kalau saya tadi umpamanya dagangnya saya umpamanya lagi lagi sibuk lagi ada sesuatu kesalahan pastilah kalian sorot kan gitu, itu maksud saya kan. Atau kalau mamanya sedang di rumah sedang saya lagi nggak rapi itu kan kadang-kadang kan saya kan kalian kan sorot semua kan, ini kadang-kadang itu saya kewaspadaan saya seperti itu sih. Mungkin biasanya saya di rumah pakai serong aja, di keluar rumah pakai serong aja, tapi dengan adanya kalian saya harus rapi jadinya kan. Itu aja sih, nggak ada masalah sih, nggak persoalan besar sih. Jadi ada sisi positifnya ada juga sisi ya? positif, ada sisi. Saya selalu mengambil sesuatu itu hikmah positifnya. Nggak ada masalah. Oke, Pak Haji, netizen kan terus-terusan korek-korek nih Fuji dan berbagai endorsannya gitu. Gimana nih Pak Haji menanggapinya ini? Sejauh ini sih tidak ada masalah ya. Orang-orang mengorek-ngorek, orang-orang yang orang kadang berkomentar yang kurang sesuai dengan sesuai dengan kenyataan ataupun tidak sesuai dengan hati nurani kita ya. Kalau kami tidak melakukan, kami sih tidak ada. Kami tidak menghiraukan, kami tidak menanggapi. Tetapi kalau mempunyai unsur delik hukum, ya kami akan melangkah ke hukum. Itu aja sih. Jadi kami tetap pada koridor yang menurut kami tidak menyalahi aturan. Itu aja sih. Saya tetap berpijak kepada situ. Nah, kalau orang nyinyiran terlalu jauh umpamanya kurang negatif, mempunyai delik hukum, tentu akan kami lanjutkan, bukan kami. Tapi sejauh hal itu positif, sejauh hal baik itu bagi kami sih sangat mensupport sekarang. Saya terima kasih kepada orang yang
nilai positif. Ya, jadi ternyata bukan hanya netizen kan yang dari keluarga pihak sana juga. Nah itu ya, kalau ya makanya saya juga bingung, kamu menanyakan tadi kan rasanya para netizen semuanya sejauh ini masih baik, masih positif nilainya ya. Bahkan semangat kita bahkan terpicunya semangat ini oleh para netizen. Nah para netizen dia paham, dia mengerti. Netizen ini kan orang-orang yang sudah apa ya, zaman sekarang udah pintar-pintar semuanya. Jadi rasanya para netizen menilai kita semakin hari cukup positif lah ya. Tapi kalau kamu bilang tadi ada pihak-pihak lain yang kadang-kadang ngomongannya atau pembicaraannya yang menyeleneh, itu bagi saya yang kurang tepat, karena mereka tidak mengalami dan mereka tidak mengetahui persis persoalannya. Jadi jatuhnya kadang-kadang ke fitnah. Ada sesuatu yang lucu lah, belum tahu. Dalam permasalahan saya ini, dari awal-awal dia mendukung dari awal-awal. Tetapi karena dia selalu WA ke saya atau mend-DM saya atau mengontak saya karena kesibukan saya dengan usaha saya atau apalah namanya, saya nggak balas. Telepon nggak saya. Atau kalau saya balas sekali-sekali. Itu kadang begitu gampangnya mereka itu berbalik. Hanya masalah kadang-kadang saya belum sempat membalas, belum sempat membaca WA, sehingga belumlah pantas menurut saya hal-hal yang untuk disampaikan. Tapi mereka kadang-kadang sudah menyampaikan, sudah berpaling. Hanya gara-gara kesalahan saya kadang-kadang hanya tidak membalas. Begitulah orang tipisnya daya dukung orang ya, tidak tahu lah saya. Untuk Pak Dodi sendiri nih kan Pak Haji itu masih menganggapnya itu sebagai besan atau hanya udah lepas ya? Sejauh ke hal-hal kemarin, saya begitu keputusan hakim kemarin atau pengadilan itu saya sudah ingin berbaik dengan Pak Dodi dengan besan saya. Ini saya udahlah, kita habislah polemik, udah itu pikir saya yakin bahwa dia waktu itu, saya pikir dia akan menemui saya kemudian berbicara itu menyelesaikan lah ya artinya supaya sama-sama plong di hati masing-masing. Kita berbicara dari titik hati bagaimana letak masalah. Tapi ternyata dia itu banding. Nah dengan banding itu ya seperti yang saya sampaikan waktu itu kan, dia katakan ngotot. Itu kalau bagi saya sudah ngotot, karena kita sudah melalui persidangan selama lebih kurang 5 bulan. Sudah cukup, semua sudah disampaikan di situ. Sudah cukuplah adu argumen, sudah cukuplah saksi fakta sudah menyampaikan, saksi ahli sudah menyampaikan, dan sudah keluar keputusan. Tapi nyatanya, ya dia masih banding. Tentu dari saya, niatnya sudah terlalu ngotot, memaksakan itu menurut saya. Dan Puput sebagai mantan istrinya Pak Dodi juga bilang jangan mimpi deh, gimana tuh Pak Haji? Iya, ya kan Puput sendiri dia merasakan, tentu dia lebih mengetahui. 7 tahun dia satu rumah, satu tempat tidur, ya jelas lah bagi Mbak Puput itu semuanya. Di mana? Ya itu menurut saya ya, di mana permasalahan, di mana persoalannya, ya pasti sudah jelas. Kenapa dia mengajukan perceraian? Pasti ada persoalan kan? Dan perceraian dengan istri itu biasanya tidak ujuk-ujuk langsung aja, itu melalui proses panjang dulu, itu proses panjang permasalahan di dalam rumah tangga itu. Nah, kenapa tiba-tiba terjadi perceraian? Itu kan suatu pertanyaan baik bagi saya rasa bagi para netizen juga akan bertanya-tanya. Oke, terus soal Fuji nih Pak Haji, yang dibilang netizen nggak punya prestasi lah, ini tanggapannya gimana nih Pak Haji? Ya, nah itulah kadang-kadang orang tidak mau menerima kenyataan hidup ini, bahwa semuanya itu sudah digariskan oleh Tuhan, dan sudah ditentukan oleh Tuhan bahwa seseorang itu akan begini, akan begitu. Terus kalau kita berbicara tidak ada prestasi, kalau tidak punya skill,
Kalau dia tidak punya kemampuan, dia tidak akan bisa sampai seperti sekarang. Bagaimana dia bisa sampai ke posisi sekarang kalau dia tidak punya kemampuan, kalau dia tidak punya skill untuk tampil di depan umum aja sekali aja. Kalau kita tidak punya skill dan kemampuan nggak bisa. Dia udah teruji udah berapa bulan? Dan 5 sampai 6 bulan. Apa juga lagi kemampuan, apa juga lagi. Kalau menunggu filmnya, sebentar lagi filmnya akan beredar. Di bulan Juli akan beredar filmnya. Kemampuan apa nih? Kan sudah kita lihat sekarang. Ini kan sudah media gini sekarang. Bagaimana dia lucunya tampil di TikTok ataupun umpamanya di YouTube, kita sudah menyaksikan semuanya. Di TV pun hampir setiap saat kemarin-kemarin dia tampil. Apakah acara-acara yang dia tampilkan itu amburadul bagi dia? Tidak kan? Semuanya alhamdulillah sukses. Nah, prestasi macam apa juga lagi dengan anak umur 19 tahun. Saya rasa sebetulnya kita pantas kita menerima apa yang dipertontonkannya kepada kita, apa yang dijalankan sekarang. Prestasi apa? Maunya prestasi apa orang-orang? Makanya orang-orang ini hanyalah merupakan suatu kecemburuan bagi saya sih, orang-orang yang berbicara seperti itu, karena kata-kata seperti itu mengandung suatu unsur di dalamnya rasa keirian dan kedengkian. Karena tidak mau melihat orang sukses. Arti katanya tidak senang melihat orang senang, dan susah melihat orang susah melihat orang sukses, dan apa istilahnya ya susah melihat orang senang melihat orang susah gitu. Kadang-kadang pikiran saya juga itu. Nah, itu menurut saya sih. Tapi ada jangan apa orang tua kepada anak. Dia melihat kondisi situasi yang ketika dia berada di atas puncak ini, nah ini jangan seperti apa sih orang tua gitu. Ya kalau saya sih selaku orang tua tentu posisi saya tetap pada posisi saya selaku orang tua. Wejangan. Artinya hal-hal yang perlu saya sampaikan ke anak saya tetap saya sampaikan. Karena saya itu merupakan tanggung jawab dan beban bagi saya untuk saya sampaikan. Namun demikian, sesuatu itu kan sudah ditentukan oleh Tuhan. Tetapi saya sudah berupaya semaksimal mungkin menyampaikan hal-hal yang baik buat dia, hal-hal yang akan dilakukan ke depan. Saya selalu sampaikan. Nah, alhamdulillah sampai sejauh ini menurut saya dengan umur anak 19 tahun, tadi saya sih masih dalam batas-batas wajar. Itu kalau menurut saya sesuai dengan kemajuan zaman sekarang. Tidak ada yang perlu kita permasalahkan. Dunia selebriti ini kan kejam. Ada gosip yang bisa dibuat, ada fakta, ada yang tidak. Nah, ini kan mengolahnya nanti seperti apa? Artinya sudah siap nggak sih artinya untuk menjadi the real selebriti lah artinya? Ya bagi saya sih, bagi anak-anak saya, kalau memang nanti masyarakat, para netizen memang arahnya ke sana, siap tidak siap kita harus masuk ke sana. Mau kemana lagi? Kita udah masuk ke sana. Mau tidak mau, ya kita harus kita jalani. Bagaimana nanti? Ya kita pulang saja kepada Tuhan. Yang penting kita sudah berusaha yang terbaik. Yang penting kita sudah berusaha menghindar dari hal-hal yang tidak tepat. Di mana nanti ujung-ujungnya? Ya, kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kita kan memang harus menjalankan. Apa juga lagi? Sudah masuk. Saya sudah masuk. Walaupun saya hanya sekarang keluar masuk sifatnya. Jadi saya, anak-anak saya semuanya akan masuk, semuanya kita terima. Ini kabarnya Fiji kan kuliah di Udayana, Pak Haji. Kuliah di Udayana, Iya. Bali. Itu dia masih kuliah, cuti atau gimana Pak Haji? Iya, sekarang kami lagi di cuti. Cuti di Bali, cuti selama 6 bulan. Ya, cuti 6 bulan. Nah, bagaimana kelanjutannya? Ya, tentu kita lihat perkembangan. Kegiatan Fiji sekarang jadi apa nih Pak Haji selain kegiatan Fiji? Iya, kan Puji itu sekarang ya itulah kekuasaan Tuhan. Saya merasa bersyukur dan merasa alhamdulillah saya semenjak dia masuk ke dunia ini sekarang dia sibuk banget. Sibuk, ada aja kegiatan. Kalau saya bercerita panjang, sekarang tawaran untuk main film banyak sekali. Cuman karena kesibukan dia tunggu dulu.
Jadi apakah artinya di kesibukan-kesibukan itu menjadi bimbang gitu untuk melanjutkan kuliah atau gimana Pak Haji? Mungkin kuliah akan dilanjutkan, tapi entah bagaimana, kan baru siap lebaran ini. Pulang dari Bali ini kami akan berbicara apakah akan dilanjutkan kuliah atau dilanjutkan di Bali atau bagaimana caranya, itu sedang menunggu musyawarah. Tentu mau tidak mau, tentu dia pasti menanyakan kepada keluarga. Itu saya selaku bapaknya dan emaknya pastilah di musyawarah. Yang jelas sekarang sudah gitu. Pak Haji masuk ke kehidupan gala nih Pak Haji nih. Ini biaya kehidupan gala itu ada yayasan kan Pak Haji ya? Iya. Itu yang nanggung tante-tantenya apa masih ditanggung yayasan? Sekarang biaya gala itu 100% saya sekarang. Yayasan tidak pernah saya sentuh. Sekarang kayaknya aja apa cara ngambil sih misalnya gitu. Cara bertemu sih nggak saya ngerti. Jadi artinya tuduhan-tuduhan yang dilontarkan saya itu Orang-orang benar ya, itu Pak Haji, tidak ya? waras cara berpikir. Kalau itu penilaian saya, kenapa? Dia nggak tahu, dia nggak melihat, tapi bisa dia berbicara seperti itu. Makanya saya bingung kan. Semuanya sekarang saya yang membiayai. Duit dari kan saya. Rumah, anak saya bantu 200 juta, duit saya 200 juta, ibu ambil 400 juta lebih buat renovasi. Tapi orang berbicara bingung saya. Katanya saya donasi dari mana? Cuman 2,4, cuman donasi itu buat beli rumah. Nah ini saya sampaikan di sini kan. Renovasi kemarin berapa? Mana itu renovasinya? Saya catatannya tuh. Ibu ambil lebih 400, saya 200, anak saya 200. Hampir 3,3 itu biaya rumah itu sampai selesai. Belum lagi hal-hal lain yang tidak saya masukkan hitungannya. Hitungannya untuk hal-hal kecil lah ya. Kadang saya bikin umpamanya ya adalah ya kadang-kadang biaya 4 juta, 3 juta. Kan alhamdulillah kalau untuk isi memang orang banyak yang baik. Ada yang ngasih AC, furniture, ada yang ngasih itu buat dapur namanya itu sedikit ya Kitchen set. memang banyak terus aja. Nah kalau dihitung dengan itu, wah banyak, makin banyak biayanya kan. Nah apa donasi mana juga lagi, donasi itu memang ada orang yang memberi dan itu udah dipasang di situ. Jadi juga dapat mungkin dari endorse Pak Haji kan udah mulai. Nah panen kalau Pak Haji. endorse itu tentu lain. Saya ini mau tidak mau kan kemarin gara-gara sibuknya usaha saya kan, usaha yang saya punya kan namanya saya ini orang kalau umpamanya diajak orang untuk sesuatu karena saya juga punya waktu, tentu saya ingin mencoba-coba. Ya, ingin mencoba-coba menghibur diri di dalam suasana duka. Ada yang mengajak saya untuk berbicara seperti ini, mengajak saya seperti itu. Ya, saya rasa untuk mengurangi kedukaan yang ada di hati saya sama istri saya, ya alangkah baiknya. Tetapi gimana ya? Itu tentu sampai sejauh itu aja diharap tentu tidaklah mencukupi. Ya, untuk biaya belumlah mencukupi untuk biaya hidup saya, biaya cucu saya, biaya keluarga tentu belumlah mencukupi. Biasanya Pak Haji dapat endorse gitu dari produk apa Pak Haji? Ya kalau yang Anderson ya paling berat, kan belum tentu kamu lihat enggak seberat. Itu hanya tambah-tambahan. Sebenarnya yang lebih utama adalah usaha saya di sini. Saya di sini. Produknya apa Pak Haji? Biasanya endorse itu produk mungkin Ya kalau baju. endorse kan tergantung hampir-hampir. Saat kan ya endorse gimana? Banyak orang meminta endorse baju, kan itu endorse baju, endorse makanan, kan cuma itu kan. Ya kalau kita berharap dari situ untuk kelas saya kan belum memungkinkan lah. Untuk tambah-tambahan, oke, tapi usaha saya kan tinggal kan. Ini enggak belum lah apa. Jadi kadang-kadang orang ngomong itu jangan kamu terima apa ya, ditelan bulat-bulat lah. Orang tuh nggak pelajari, nggak mengetahui. Dari mana dia tahu bahwa saya uang nasi yang mana? Tunjukkan sama dia.
Jadi ya Fiksi Agala itu bukan hanya dari yayasan itu sekarang udah. Tidak ada dari yayasan. Saya bertanggung jawabkan dunia akhirat untuk sampai saat sekarang. Allahu a'lam saya yang akan datang, hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Boleh dicek rekeningnya. Ada enggak pengeluaran selain daripada beli rumah? Dunia akhirat saya bertanggung jawab. Pak Haji saya, apa saya bilang? Tapi kalau ada orang umpamanya kamu datang, nih buat cucu umpamanya dikirim kue, apa mungkin ada. Atau umpamanya ngasih duit ya sedikit mungkin ada. Atau beli baju mungkin ada. Atau beli mobil-mobilan mungkin ada. Pertawannya teman kamu aja kemarin datang bawa mobil-mobilan. Jadi kalau itu boleh dipermasalahkan, itu maunya apa sih sebenarnya kan gitu. Jadi jangan kamu telan-telan bulat-bulat dari mana mereka dapat informasi. Saya pun juga bingung orang-orang itu. Jadi banyak, makanya saya bilang banyak fitnah. Makanya saya kadang-kadang pihak ketiga ini nggak perlu ditanggapi. Fitnah itu semuanya, bohong. Bilang anak-anak saya begini, bilang anak saya begini. Itu semua fitnah. Fitnah. Tapi ya gimana, mau saya tanggapi? Ya terlalu sibuk saya menanggapi itu. Saya punya usaha, saya kehidupan saya alhamdulillah kehidupan saya berjalan normal, berjalan baik. Jadi masa saya gara-gara hal-hal sepele itu saya jadi sibuk nggak karuan, saya jadi pusing juga saya mau untuk melayani orang-orang yang nggak karuan itu. Aduh, orang-orang yang tidak mengerti jeruntungannya kalau menurut saya. Terus saya nggak tanggapi, ada miring-miring begini. Ini baik aja, nggak ada masalah. Baik, pernah berurusan dengan apa saya. Atau udah mulai terbiasa dengan fitnah-fitnah yang ada di sekarang? Hah? Udah mulai terbiasa dengan Ya, fitnah-fitnah? karena menurut saya fitnah-fitnah itu karena saya memang tidak berbuat dan anak saya tidak begitu. Untuk apa saya ladani? Kalau saya nggak berbuat, dan orang-orang yang fitnah ini memang orang-orang yang menurut saya ada suatu menurut saya ya. Dia bicara di situ. Kenapa saya katakan itu? Kan nggak ada dia ngomong nama saya, nggak ada. Dia bikin inisial lah, beginilah. Jadi delik hukumnya susah. Ini semua sedang saya pelajari, tapi delik hukumnya sangat susah. Ada nggak yang ngomong gentleman? Oh Pak Haji Faisal tuh gini, ada nggak? Saya akan bawa ke hukum. Tapi nggak ada yang ngomong inilah, kemana dulu. Nah itulah pekerjaan orang-orang. Tapi kalau dia memang ngomong gentleman sesuai dengan apa yang dia ngomong, kalau ngomong ada delik pidananya, pasti itu. Makanya saya bilang orang-orangnya orang-orang yang pintar memperintir kata-kata kalau bisa sih. Ya kalau kamu menanyakan masalah asuransi, itu pertanyaan kamu kurang tepat sebenarnya. Kok kamu tanyakan ke saya? Saya hanya dulu membantu untuk pencairan asuransi ini. Udah saya tanda tangani dulu. Dan surat yang diminta oleh si Pak Dodi ya, di sana ya. Untuk pencairan asuransi, minta sama saya tanda tangan, diminta tanda tangan istri saya, diminta fotokopi KTP. Kebetulan KTP saya waktu itu tidak ada fotokopinya, sama KTP istri saya dia fotokopi, udah diambil oleh dia fotokopinya, udah saya tangan. Sekarang begini entah cair entah tidak, saya kagak ngerti. Tapi bisik-bisik sampai ke telinga saya, katanya cair udah cair. Nah kemana uang itu? Uang itu adalah hak Gala di situ, cucu saya. Hak anak yatim piatu. Ini cucu saya nih nggak punya bapak, nggak punya ibu. Totalnya berapa Pak Haji? 530 juta. Itu menurut saya. Karena waktu itu segitu. Allahu a'lam berapa yang cair. Tapi nilai bisa dicairkan, saya sudah berbicara dengan pihak orang yang bersangkutan waktu itu 530 juta. Asuransi 500, tambah dana syariahnya 30 juta. Jadi nilai 530 juta. Jadi saya sudah tahu semuanya. Sekarang duit itu kemana? Menguap. Kok enggak? Saya ikut tanda tangan untuk pencairan. Istri saya ikut pencairan. Tapi sekarang, karena kemudian setelah dapat tanda tangan itu, hak perwalian ke pengadilan dibatalkan. Pertama, sebelum saya tanda tangan itu, hak perwalian dijatuhkan ke saya, disetujui di pengadilan. Bahwa hak wali diserahkan ke saya dan ke keluarga saya. Oke? Tangan di pengadilan. Kemudian setelah itu besoknya disodorkan surat ke saya, tanda tangan. Ini tanda tangan, itu tanda tangan. Oke, saya tanda tangan. Selesai itu tanda tangan, ke pengadilan tadi dibatalkan. Gimana menurut Anda? Begitu surat itu selesai saya tanda tangan, saya kasih kata yang tadi diserahkan ke saya,
dibatalkan ke pengadilan itu gimana saya, diapain saya? Iya, keren banget berarti Nah, Pak Haji. kalian aja lah yang menyampaikan. Kalian aja. Tapi langkah berikutnya terus apa nih Pak Haji yang mau Pak Haji lakukan Pak Haji? Ya langkah berikutnya nggak ada sih, saya sih orangnya istilahnya kan kamu lihat saya sih ya sudah gitu aja sih, nggak banyak-banyak. Ya apalah yang mau saya tuntut? Saya hanya meminta gimana saya bisa mendapatkan hak wali gala ini agar hilang saya terhadap anak saya, menantu saya ini bisa terobati oleh cucu saya. Itu aja. Soal uang itu dia sama segala. Kenapa? Karena itu hak anak yatim piatu. Cuman saya nggak diberitahu, saya yang ikut menandatangani, bacain apa belum? Di mana uang itu? Kan itu kan karena saya untuk pencairannya kan saya tanda tangan, istri saya tanda tangan. Ini kok saya nggak diberitahu? Kok dia diaman aja? Mana jatah cucu saya? Yang seharusnya secara agama loh, kalau seorang ibu bapak meninggal, harta itu pulangnya ke anak. Agama, kita punya agama. Pulang harta itu ke anak. Nah, gara-gara anak kecil, sekarang kemana uang itu? Tanyakan nggak? Ya, tanyakan lah. Saya nggak mau, saya itu kurang pendapat saya hilang aja uang itu, saya nggak mau, saya ikut tantangan. Saya harus bertanggung jawab juga. Waktu itu saya pikir saya tantangan untuk pencairannya karena menurut pikiran saya di waktu itu uangnya akan diberikan ke cucu saya sebagian, makanya saya tantangan. Oke lah dia dikasih, tentu nggak mungkin banyak ke dia, tentu ke cucu saya, oh nggak boleh bagi dia sebagian. Gitu menurut saya, tapi nyatanya semuanya menguap. Kemana uang itu sekarang? Pantas nggak saya pertanyakan selaku kakeknya Gala? Pantas selaku kakek. Cuma yang anehnya sekarang, saya tetap dia apa ya? Dibilang uang apa donasi lah. Ini donasi yang mana? Jadi waktu tanda tangan itu Pak Haji nggak tahu itu jatuhnya kemana, uangnya arahnya kemana, itu belum tahu juga ya Pak Haji ya. Iya kan saya selaku orang beragama, tentu saya dalam pikiran saya bahwa uang ini kalau saya tanda tangan ini kita cair kan, tentu otomatis ini buat Gala, saya ambil segini, kan begitu menurut pikiran saya. Nah persoalannya sekarang uang itu nguap. Sementara secara agama udah disampaikan, ya saya sudah bertanya-tanya, secara agama hak orang tua itu jatuhnya kepada anak. Nah kalau mau dapat jatah bagian, ambillah bagian kalau memang ada haknya di situ. Kalau enggak boleh, dia punya anak itu jatuh. Pasal itu Pak Haji yang parat yang menyindir soal rumah Gala itu haknya Dodi juga, Pak Haji gimana tanggapan ini? Saya sih pihak ketiga itu menanggapi pihak ketiga yang kadang-kadang nggak jelas itu orangnya bagi saya sih ya. Apalagi banyak pihak ketiga itu yang memberi tanggapan itu kehidupannya aja kalau dibilang merat-marit, menurut pendapat saya sih boleh lah nggak beres ya. Rumah tangganya banyak pihak ketiga yang menanggapi. Kadang-kadang saya nilai saya baca 1, 2, 3 rumah tangganya aja kagak beres orang-orang. Anaknya aja kagak diurus, saya baca-baca dia dengan istri berantem. Ada 2, 3 orang saya baca, beberapa orang lah saya baca yang menanggapi, saya baca-baca. Jadi saya nggak terlalu jauh lah ya, menanggapi orang-orang gitu. Apa sih yang mau saya ambil dari dia? Apa yang mau saya contoh dari dia? Nah dia umpamanya dia mengkritik saya, dia tidak memberikan contoh yang baik kepada saya. Kalau kita mengkritik seseorang, kita harus memberi solusi, memberi contoh. Kalau kita tidak mengkritik seorang, tidak memberikan contoh, ngapain kita nama itu? Tidak memberikan solusi, ngapain kita nama itu? Nah, makanya benarkan diri kita dulu, baikkan diri kita dulu, habis itu baru kita kritik orang, memperbaiki orang. Kita aja nggak puasa, orang lain suruh puasa, gimana sih ceritanya? Ini menurut saya sih kuranglah elok berbicara seperti itu, dan saya tidak mau menanggapi itu.